Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Semoga yang hadir di sini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada temannya yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, saya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menghayati kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, memiliki sikap semangat kuat dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tiga, memahami substansi strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah memahami dan literasi materi dan menggali informasi pembelajaran, siswa dapat meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik dan benar. Setelah memahami literasi dan mengamati tayangan yang ditampilkan, siswa mampu membiasakan diri untuk bersikap semangat kuat dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi yang berikutnya ini, baiklah, Ibu akan mengulang dulu materi kita yang minggu lalu. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Dakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan karena khawatir orang-orang akan terkejut terhadap sesuatu yang belum pernah didengar dan belum diketahui. Ya, bagus. Jawaban dari temannya. Beri tepuk tangan untuk temannya yang tadi. Nah, alhamdulillah teman kalian atau kalian sudah memahami pelajaran kita yang minggu lalu. Baiklah, kita masuk pada pelajaran yang sekarang ini, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah di kota Madinah. Nah, anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, bagaimana anak-anak, kalian tadi sudah memperhatikan gambar yang ada di depan. Nah, semoga kalian dapat memahami maksud dari gambar-gambar tersebut. Gambar pertama itu gambar apa? Royong. Gotong royong ngapain? Masjid. Yang kedua adalah gambar Dakwah. dakwah. Yang ketiga? Toleransi. Yang keempat? Dan peperangan. Nah, anak-anak, untuk kalian perhatikan, yang pertama itu adalah proses dakwah Rasulullah di Madinah. Kalau kita berdakwah, maka kita harus tahu dulu apa itu arti kata dakwah. Siapa tahu apa arti kata dakwah? Saya, Bu. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat seruan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, meluruskan akidah dengan cara syariat yang benar dan akhlakul karimah. Ya, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, tadi sudah dibilang oleh temannya, diartikan bahwa dakwah itu adalah kegiatan yang bersifat seruan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nah, itu adalah pengertian dari dakwah. Yang berikutnya
membangun Masjid. Untuk apa Rasulullah membangun masjid? Sebagai pusat pertemuan dan pembinaan umat. Iya, sebagai pusat pertemuan dan pembinaan umat. Masjid juga dijadikan sebagai tempat mempersatukan umat. Nah, selain beliau membangun masjid, juga beliau menyampaikan dakwah dengan santun. Strategi ini tujuannya adalah untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim. Nah, dakwah yang berikutnya adalah dakwah dengan membuat perjanjian antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ada yang tahu apa isi perjanjiannya? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silakan. Isi perjanjiannya adalah kaum muhajirin dan ansar adalah satu umat. Kaum muhajirin harus bekerja sama dengan kaum ansar. Bila terjadi perselisihan antara kaum muhajirin dan ansar, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, bagus sekali jawaban dari anak-anak Indah. Tepuk tangan untuk temannya. Itu adalah disebutkan tadi isi perjanjian antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham semua ya dengan pelajaran kita hari ini. Paham? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, baiklah anak-anak, untuk lebih semangat lagi kalian belajar, ayo kita yel-yel dulu. Ayo semuanya berdiri, biar lebih semangat lagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Ya, tepuk tangan. Kembali. Nah, setelah kita selesai untuk materi hari ini dan untuk lebih memahami lagi, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, kalian akan dikasih tugas untuk mendiskusikan bahan-bahan yang sudah Ibu sediakan. Silakan duduk per kelompok. Nah, di situ sudah ada petunjuk atau langkah-langkah kerja yang harus kalian perhatikan dalam kita berdiskusi. Untuk mempersingkat waktu, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Bu kasih waktu 10 menit. Ya, mulai berdiskusi dari sekarang. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Berarti tiap-tiap masing-masing kelompok kalian akan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Dan untuk kelompok lain kalian boleh bertanya atau kalian boleh menyanggah isi dari hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang pertama tampil adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, untuk kelompok 1 dipersilahkan menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa gambar tersebut berkaitan dengan dakwah Nabi di Madinah, yaitu untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dalam berdakwah. Rasulullah menyampaikan aturan yang terkenal dengan istilah piagam Madinah. Di antaranya adalah umat Yahudi dan umat Islam bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Umat Yahudi dan umat Islam harus saling bekerja sama dalam bidang keamanan. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan. Iya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dapat disimpulkan, berkaitan dengan gambar tersebut yaitu menyampaikan dakwah dengan santun. Strategi ini dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim serta menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, saling menghormati sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Mengedepankan suri teladan atau contoh yang baik. Dalam berdakwah Rasulullah lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru dan diikuti oleh umat. Strategi ini lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat. Jadi, ibrah yang dapat diambil dari dakwah ini adalah kita harus mencontoh sifat-sifat Nabi yang diantaranya adalah adab atau akhlak yang beliau ajarkan kepada umatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdiskusi kelompok hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pelajarannya, langkah lebih baiknya kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Proses dakwah Rasulullah di Madinah dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu masa rintangan, masa perdamaian, dan masa kemenangan. Sesampainya di Madinah, Rasulullah langsung membangun masjid yang digunakan sebagai pusat peribadatan dan pusat pemerintahan. Substansi dakwah Rasulullah di periode Madinah adalah mendirikan pemerintahan Islam, menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna, kafah, menyebarkan dakwah Islam dan konsolidasi daulat umat Islam. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah adalah mendirikan masjid, membuat perjanjian peperangan, korespondensi, penerapan sendi hukum Islam dan akhlakul karimah. Ya, bagus. Terima kasih. Atas untuk temannya yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai dan kita akan sambung lagi untuk minggu depan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.